Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Hadratil kiram yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha, wabil khusus panitia yang gigih dan istiqomah untuk mengajak kita semua melaksanakan kegiatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dan pada setiap pekannya. Mudah-mudahan kita semua yang ikut bersama-sama mensyiarkan kegiatan ini dalam rangka mensyiarkan Islam senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat istiqomah berada di jalannya sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, insya Allah pengajian atau kajian kuliah duha pada pagi hari ini yang biasanya kalau di jadwal itu dari jam 8 ya sampai kurang lebih jam 10 lah, 2 jaman sepernya. Tapi alhamdulillah hari ini kita baru mulai sekitar jam 9. Saya dari jam 8 sudah WA ke panitia, kalau sudah ada jamaah mohon diinfokan, karena saya nggak enak kalau datang duluan, nggak enak sama jamaah gitu ya. Makanya saya sengaja memantau saja, kalau sudah ada baik 1-2 orang berapapun ya kita bisa memulai. Karena kalau saya mulai sendirian nggak ada yang dengarkan kan khawatir ada yang mencurigai saya nanti. Ini Pak Ustadz masih normal apa enggak kan? Senyum juga kalau ada orang kan enak ya gitu. Kalau senyum-senyum sendiri kan dicurigai. Begitu juga. Oleh karena itu, tapi insya Allah kalau untuk berhentinya ya, kalaupun mulainya telat, mudah-mudahan berhentinya enggak telat ya. Setuju nggak Bu? Setuju? Ya, kalau setuju sepakat berarti ya. Baik. Sebenarnya mungkin sedikit cerita, saya hari ini kondisinya belum begitu fit karena baru kemarin saya baru pulang dari Sukabumi. Ada kegiatan 5 hari yang cukup menguras tenaga ya, karena memang luar biasa. Kegiatan dari hari Senin sampai dengan Jumat itu sangat full sekali. Bahkan mungkin kita tidur itu hanya mungkin 2 jam, maksimal 3 jam. Karena setiap harinya kegiatan itu selesainya tidak kurang dari jam 12 malam. Kemudian sebelum subuh kita sudah harus berkegiatan lagi sampai dengan terus ketemu jam 12 malam lagi dan seterusnya. Jadi belum begitu fit badannya, tapi karena saya sudah beberapa kali diundang kuliah duha ini berhalangan terus, maka saya nggak enak, takut dikatain sombong ini. Hanya sudahlah, bismillah aja, mumpung ada waktu dan kesempatannya, saya bisa bersilaturahim kembali dengan ibu bapak semuanya jamaah kuliah duha. Dengan tema yang sangat luar biasa, saya mendapatkan tema untuk kita kaji bersama pada pagi hari ini, yaitu hijrah jalan meraih kemerdekaan yang hakiki. Luar biasa, karena memang momentumnya
kita masih barangkali dekat-dekat dengan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, di mana pergantian tahun itu sendiri yang kemudian disebut dengan tahun Hijriah, memang momentumnya adalah diambil momentumnya hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perputaran bulan yang kemudian ini dihitung 1 tahun, penghitungannya itu tahun pertamanya ya di dalam bisa dikatakan pemerintahan Islam ya, karena dulu kita punya pemerintahan ya, mulai dari tentunya Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin ya, Umar, Utsman dan Ali, di mana penetapan hitungan tahun itu sendiri dimulainya atau ditetapkannya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan itu diambil momentumnya adalah tahun pertamanya itu dari peristiwa terjadinya hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Dari tahun peristiwa hijrahnya Rasulullah itulah kemudian tahun Hijriah mulai dihitung. Itu tahun pertamanya. Sampai dengan kita sekarang ini, peristiwa tersebut sudah terulang pergantian tahunnya ya, artinya itu sebanyak 1446 ya. 1446 tahun yang lalu ya peristiwa hijrahnya Rasul itu terjadi. Tetapi momentum ini alhamdulillah tidak hilang di telan zaman ya, tidak lekang dengan pergantian tahun. Sekalipun sudah 1446 tahun yang lalu peristiwa hijrahnya Rasulullah ini masih terus kita kemudian peringati, kemudian kita ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Termasuk kita pada pengajian kuliah duha kali ini juga panitia mengambil tema yang berkaitan dengan hijrah, tapi kita kemudian integrasikan dengan kebutuhan kita di masa kini ini seperti apa, sehingga temanya atau judulnya menjadi hijrah, jalan meraih kemerdekaan yang hakiki. Ini luar biasa tentunya, kita coba kolaborasikan peristiwa yang pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah dengan kebutuhan kita di zaman kita sekarang ini, di mana perbudakan ini, kalau berbicara kemerdekaan kan berarti kebalikannya adalah perbudakan ataupun penjajahan, kira-kira begitu ya. Bisa kita sebut sekarang ini penjajahan modern ataupun perbudakan modern ini ternyata tidak kalah ya, tidak kalah. Jadi justru malah kita merasa nyaman diperbudak dan kemudian dijajah, karena mungkin justru malah kita tidak menyadarinya bahwa kita ini sedang diperbudak ataupun sedang dijajah. Untuk itu kita akan mencoba dengan tema ini ada beberapa kemudian poin penting. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu peristiwa atau setidaknya sejarah tentang hijrah ini. Kemudian yang kedua adalah tentang makna hijrah. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang merdeka, ya, manusia yang merdeka. Tentu peristiwa hijrah kita bisa menemukannya banyak sekali buku-buku, tulisan-tulisan yang dikarang, apalagi dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Tentu di situ sangat tergambar dengan jelas bagaimana proses perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, berbicara sejarah tentang hijrah, tentu kita setidaknya tahu kenapa Rasulullah itu berhijrah. Walaupun hakikatnya tentu ini sudah merupakan petunjuk Allah, tapi setidaknya ada beberapa keadaan, kondisi yang mendesak Rasulullah kemudian mendapatkan perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang paling utama adalah karena kondisi yang memang tidak menguntungkan, katakanlah, untuk perkembangan Islam itu sendiri. Ya, jadi hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ini bukan karena sesuatu yang karena ingin menjaga agama ya. Karena ingin menjaga agama, kemudian juga
mengembangkan dan mensiarkannya. Nah, di Mekah saat itu kondisinya tidak menguntungkan katakanlah. Karena tentu kita bisa melihat ya selama 13 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah di Mekah, ini semakin tahun justru kesulitannya semakin meningkat. Walaupun dakwah itu memiliki dampak, artinya mengajak orang untuk beriman, terutama fokusnya saat itu ada pertambahan jumlah, tetapi tidak signifikan, sangat sedikit sekali. Di samping itu tekanannya, ancamannya semakin berat, gitu. Sehingga ada beberapa sahabat yang beriman pun kemudian menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, dampak daripada mereka mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah. Nah, inilah kondisi ini diantaranya yang tentunya menjadi asbab terkuat ya, yang kemudian Allah memerintahkan kepada baginda Nabi SAW untuk kemudian berhijrah ke Madinah. Sampai pada puncaknya kan ya tidak hanya mereka yang beriman saja, Rasulullah sendiri kan bertubi-tubi mendapatkan ancaman, ya, mendapatkan tekanan, rayuan dan godaan yang pada hakikatnya semua itu tidak berpengaruh kepada Rasul karena Rasul sudah sangat teguh, tidak takut dengan kematian. Itu ya, tidak takut dengan kematian. Tapi tentu walaupun demikian bukan berarti kita menyerah begitu saja. Ya, tetapi dengan kondisi yang sulit itu harus mencari solusi. Disinilah menariknya perjalanan hijrah yang menurut saya sangat luar biasa. Di satu sisi Rasulullah tetap teguh dengan kondisi seperti itu. Tapi di sisi lain bukan berarti kita kemudian berdiam diri dan menyerah dengan keadaan, tidak. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan peristiwa lainnya, misalkan sebelum Rasulullah hijrah, beliau juga oleh Allah diperjalankan untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya kan? Yang salah satu hikmahnya adalah karena untuk menguatkan. Ya, karena Rasulullah saat itu ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh pamannya yang selalu mendukung dakwah beliau lahir dan batin. Maka semakin menguatkan kesungguhan beliau dalam berdakwah. Maka Allah mengajak ya untuk Rasulullah ini melaksanakan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat, ya. Sampai dengan akhir ayat. Nah, ini tentu dengan seperti itu hakikatnya Rasulullah tidak akan terpengaruh dengan kondisi tekanan dan sebagainya. Ya, sudah biasa. Ya, memang ujian terberat itu adalah para nabi dan rasul. Ya, dibanding kita sekarang yang mungkin berdakwah mendapatkan tantangan-tantangan, tentu tantangannya tidak seberat yang dihadapi oleh Rasul dan juga para nabi dan rasul. Ya, Rasul seperti itu. Ya, beliau juga mendapatkan embargo, gitu kan? Sampai pernah ada cerita Siti Khadijah itu saking kehabisan air ASI-nya itu, ketika anaknya menyusu itu berdarah. Karena yang keluar bukan ASI tetapi darah, karena sudah kehabisan, karena sulit mendapatkan suplai makanan, ya, dan minuman, sehingga ketika anaknya menyusu yang keluar bukan ASI tetapi darah, gitu ya, saking sudah kehabisan. Ini tentu kondisi yang sudah sangat mungkin memprihatinkan lah, ya, tetapi itu dijalani, ya, sampai kemudian pada puncaknya orang-orang kafir ini sudah kehilangan cara untuk menghentikan dakwanya Rasulullah, maka tidak ada cara lain kecuali membunuh Rasulullah. Maka pada malam hijrahnya Rasulullah itu beliau sudah dikepung ya di sekeliling rumahnya, namun kemudian lagi-lagi pertolongan Allah datang kepada baginda Nabi SAW sehingga Rasulullah bisa luput, bisa lolos dari kepungan orang-orang kafir yang sudah bersiap sedia untuk menghabisi Rasulullah SAW. Ya. Tentu sebelum itu juga Rasulullah sudah menyusun strategi ya dengan kondisi yang dihadapi itu,
dengan adanya utusan yang datang ke Yasrib saat itu yang sudah berislam dan menyebarkan dakwah di sana. Dan kemudian ada informasi bahwa di tempat hijrah yang nanti akan Rasulullah datang sudah siap masyarakatnya untuk menyambut dan menerima Rasulullah untuk kemudian bersama-sama mendakwahkan Islam ini kepada halayak yang lebih luas, sehingga Rasulullah pun kemudian berhijrah. Perjalanan hijrahnya pun tidak mulus, ya. Begitu ketahuan Rasulullah sudah keluar dari rumahnya dan kemudian orang-orang kafir sadar, mereka langsung melakukan pencarian dari berbagai sudut dan jalan. Sebenarnya walaupun Rasulullah kemudian melakukan taktik perjalanan itu kesusul. Apa kesusul itu ketahuan? Ya karena yang mencari itu hampir mungkin seluruh masyarakat, bahkan disaimbarakan. Siapa yang berhasil menemukan Muhammad hidup ataupun mati akan mendapatkan hadiah sekian. Ya. Maka orang-orang yang tentunya sangat bernafsu dengan hadiah itu, mereka bersungguh-sungguh. Dan saat itu pun Rasulullah sudah terlacak jejaknya. Ya, hanya saja kembali lagi-lagi datang pertolongan Allah. Ketika beliau berada di dalam gua bersama dengan Abu Bakar, kalau Allah bukan karena pertolongan Allah dengan diutusnya, ada yang mengatakan sarang burung, ada yang mengatakan sarang laba-laba. Ya, ketika mereka sudah datang di depan pintu gua yang di dalamnya ada Rasul dan Abu Bakar, ya kalau saja mereka menengok atau menundukkan kepalanya ke bawah, itu mungkin sudah terlihat kakinya, karena guanya juga kecil. Tapi karena mereka melihat ada sarang burung, ada sarang laba-laba, ini pintunya kecil, kalau kemudian Muhammad dan Abu Bakar masuk sini, ini udah pasti sarang burung ini pasti akan rusak. Tapi ini nyatanya masih utuh. Ternyata sarang burung atau sarang laba-laba itu Allah datangkan ya seketika setelah Rasulullah dan Abu Bakar kemudian masuk ke dalamnya, maka burung ataupun laba-laba itu segera membuat sarang di depannya, sehingga seolah-olah ini tidak ada orang di dalamnya. Nah, dia sudah terlacak jejaknya sampai pada jarak yang begitu dekat sekali. Tapi alhamdulillah lagi-lagi datang pertolongan Allah. Dan bahkan ketika Rasulullah sudah melakukan perjalanan lanjutan, juga ada yang menyusul. Ya, yang kemudian berkali-kali Rasulullah mau ditebas dengan pedang, tapi kemudian kuda orang yang mau menumpas Rasulullah dengan pedang itu dimakan oleh bumi. Artinya bumi tiba-tiba terbuka dan kemudian si kuda terjatuh lagi sampai beberapa kali dan kemudian akhirnya dia kapok. Ya, lagi-lagi sekalipun tersusul istilahnya, sudah diketahui keberadaan Rasulullah, ya dalam kondisi tertentu datanglah pertolongan Allah. Itulah yang disebut dengan namanya mukjizat. Ya, mukjizat itu khariqun lil adah. Ya, ini satu keajaiban yang memang biasanya para nabi itu dalam kondisi tertentu itu bisa mendapatkan pertolongan berupa mukjizat. Ya, kalau para wali itu disebut dengan istilah karomah, ya ataupun juga istilahnya maunah. Ya, nah para nabi disebutnya mukjizat. Seperti Nabi Musa, ya hanya dengan memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba laut terbelah. Ya, tapi namanya mukjizat itu seketika saja datangnya, tidak kemudian seenaknya sendiri dimain-mainkan, tidak. Ya, tapi biasanya dalam kondisi tertentu mukjizat itu datang sebagai wujud ataupun bentuk pertolongan Allah kepada para rasulnya, ya, kepada para aulianya. Ya, inilah diantaranya sejarah sedikit sekelumit sejarah tentang bagaimana Rasulullah SAW kemudian harus berhijrah. Tentu saja hijrah ini kalau kita definisikan secara bahasa lughatan, ya dari hajaro, artinya berpindah. Makanya hijrahnya Rasulullah itu ya tentu secara zahir kita bisa melihat adalah berpindahnya atau keluarnya Rasulullah, ya dari kota Mekah menuju Madinah, yang tujuannya adalah untuk menjaga agama dan dilakukan karena Allah. Makanya ada sebuah hadis, ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih
fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka yaitulah dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Tapi ada orang-orang yang berhijrah yang tujuannya adalah wa man kana hijratuhu ya li imra'atin yanqihuha ya atau li dunya yusibuha, karena ingin mencari dunia atau karena ingin mencari perempuan, ya dia hijrahnya itu karena perempuannya hijrah, dia ikut hijrah untuk mengejar itu, ya maka hijrahnya itu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia pun akan mendapatkan ya apa yang dia inginkan. Maka artinya hijrah itu juga tergantung daripada niatnya. Nah, tentu Rasulullah hijrahnya ini adalah satu karena menjalankan perintah Allah, yang kedua tentu adalah untuk menjaga agama Allah, untuk menjaga Allah. Karena di Mekah kondisinya tidak kondusif. Ya, sulit sekali mendapatkan penerimaan, sekaligus juga sulit untuk bisa membangun dan mengembangkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Makanya memang pada periode Mekah belum banyak perintah-perintah pelaksanaan ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau boro-boro ibadah kan itu ya. Baru mengajak untuk beriman saja, bagaimana mereka beriman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang menciptakannya, bahwa Allah adalah Tuhannya. Ini saja sangat sulitnya luar biasa. Ya, belum kepada praktek-praktek ibadah yang lain-lainnya. Ya, ibadah yang baru diwajibkan pada periode Mekah itu diantaranya adalah sholat. Ya, pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Adapun perintah-perintah ibadah yang lainnya seperti puasa, ya kemudian haji gitu kan, kemudian zakat, itu baru diwajibkan oleh Allah, turun ayatnya ya tentang kewajiban-kewajiban tersebut ketika Rasulullah sudah berhijrah dan berada di Madinah bersama dengan masyarakat Islam. Baik, ini adalah pengertian hijrah. Nah selanjutnya, apakah di masa kita sekarang ini diperlukan hijrah yang seperti itu? Tentu tidak. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan setelah kota Mekah, ya peristiwanya diawali dengan penaklukan kota Mekah dulu. Karena pada sebelumnya hijrah itu masih berlaku. Siapa orang yang mau keluar dari kampung halamannya Mekah, dari tanah kelahirannya, mengikuti Rasulullah untuk menjaga agamanya. Karena di Mekah setelah Rasulullah hijrah itu kan juga kondisinya ya sama sulit. Mau ibadah ini itu dalam tekanan, dalam ancaman. Ya sementara beberapa kewajiban sudah diwajibkan, ya sudah diturunkan oleh Allah di Madinah. Ya tetapi ini juga tentu berlaku bagi semua umat Islam dimanapun berada yang mereka mengetahui tentang hukum-hukum tersebut. Tapi di kota Mekah ya tentu sulit untuk menjalankannya karena tadi ya berada di dalam pengawasan, pengintaian. Maka barang siapa yang ikut hijrah dengan Rasulullah, ya maka inilah mereka yang akan mendapatkan kemuliaan. Dan ini peristiwa ini diabadikan ya di dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ya, ini nanti dasar kita kajiannya dari sini ya. Nanti ini belakangan lah, gampang ya. Kita ingin mengupas definisinya dulu. Nah, maka setelah kemudian Mekah ini ditaklukkan, barulah kemudian Rasul menyatakan wal muhajiru man hajara manahallahu an. La hijrata ba'dal fatih. Kata Rasul, sudah setelah Mekah ini ditaklukkan tidak perlu lagi ada hijrah. Tidak perlu lagi ada hijrah. La hijrata ba'dal fatih, artinya tidak usah lagi kalian yang berada di Mekah harus ke Madinah, ikut kami, enggak usah. Yang berada di Mekah tetap di Mekah. Setelah Mekah ditaklukkan, la hijrata ba'dal fatih kata Rasulullah. Sudah tidak perlu lagi ada yang hijrah setelah Fatu Mekah ini. Enggak perlu kalian dari Mekah ini pindah ikut kami ke Madinah, enggak usah. Gitu kan? Nah, tetapi kemudian Rasul menyatakan tapi nilai spirit hijrahnya tidak dihilangkan. Hijrah secara zahirnya ya dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak diperkenankan, artinya tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Kalaupun kemudian karena kepentingan dan sebagainya ya silahkan saja, tapi tetap niatnya harus karena Allah gitu kan. Nah tetapi kata Rasulullah wal muhajiru, yang terpenting adalah sesungguhnya orang yang hijrah itu dimanapun dia berada, man hajara manahallahu an, adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menjauhi, meninggalkan ya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi hijrah secara zahirnya sudah tidak diharuskan, tetapi spirit daripada hijrahnya itu tetap berlaku sampai dengan kita sekarang ini. Dan inilah yang kemudian
tentunya menjadi dasar kajian kita, pembahasan kita, kuliah duha kita pada pagi hari ini, yang kemudian untuk merespon daripada tema bagaimana hijrah itu agar kita ini bisa mendapat ataupun meraih kemerdekaan yang hakiki. Apa tadi temanya tadi tuh? Hijrah, jalan meraih kemerdekaan yang hakiki. Ya tentu bukan hijrah yang seperti Rasulullah tadi, ya dari Mekah ke Madinah, atau misalkan ibu-ibu tinggal di mana, Bu? Ada yang dari Merak, ada nggak? Coba sebutkan satu kecamatan dari mana ibu tinggalnya. Ibu di mana? Di Jombang. Misalkan pindah kemana? Ke Ciwandan gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Atau kita dari Cilegon pindah ke mana? Ke Madinah misalkan. Saya mau hijrah ke Madinah gitu ya. Oh, nggak diterima di sana. Malah yang ada kalau nggak pakai visa kayak kemarin haji tuh. Ya kan, orang umroh sampai haji ya dipulang-pulangin lah. Karena stay-nya, izin tinggalnya kan habis. Orang umroh cuma 30 hari. Dia umroh habis habis Ramadan, Syawal nyambung ke haji, ya nggak boleh lah. Nah, dia tinggalnya kan cuma 30 hari umroh itu. Makanya kemarin banyak dirazia, banyak yang dipulangkan, yang akhirnya ya yang lain juga ikut kena dampaknya. Ya terutama yang visa-visa turis tuh, ya dari teman-teman yang kemarin baru pulang haji. Banyak juga yang memang menggunakan visa turis. Kalau visa turis itu memang untuk tinggal di wilayah Arab Saudi itu, ya bukan visa turis, namanya visa ziarah. Dia punya izin tinggal selama 1 tahun. Artinya bisa berkunjung, ya di Arab Saudi itu tentu semua wilayah Arab Saudi. Hanya untuk masuk Mekah terutama itu harus ada tasrih tetap, karena memang momentumnya adalah momentum haji. Walaupun dia punya berhak untuk berada di Mekah, di Arab Saudi ya, di Arab Saudi visa ziarah itu untuk istilahnya mengunjungi selama 1 tahun bebas kalau orang punya visa ziarah itu. Tapi khusus pada momentum haji, ketika dia mau masuk tanah haram, tanah suci terutama Mekah, itu dia harus punya tasrih. Istilahnya harus punya izin masuk. Nah gitu. Sementara ini kan kalau dia tidak punya tasrih, ya itu tadi. Maka akhirnya terkena dampak. Banyak kemarin yang ya ikut itu karena tidak mau ngantri. Ya dia baru punya uangnya sekarang-sekarang, sementara usianya sudah semakin tua. Kalau nunggu antrian 28 tahun, kata dia pusing. Akhirnya banyak yang menggunakan visa ziarah. Yang lebih nekat dia itu visa umroh itu. Ya kan, berangkat bulan Syawal, nunggu dia sampai pelaksanaan haji 2 bulan lebih. Ya resiko banyak juga yang kemudian dipulangkan, bahkan kemudian namanya di blacklist. Ya sebenarnya praktek itu bukan hanya sekarang saja, dari zaman dulu. Hanya kalau sekarang ini kan karena media sosial, ya teknologi informasi kan sangat cepat sekarang. Jadi 1 menit 2 menit kejadian di Mekah itu bisa nyampe ke seluruh dunia dalam hitungan menit kan gitu ya. Nah, makanya rame langsung, padahal dari dulu juga sama. Termasuk orang tua kami dulu di kampung ya seperti itu hajinya. Itu karena ada orang yang mukim di sana ya sebagai TKI, ya dia sudah bertahun-tahun mukim di sana, pulang kampung yang ngajakin Yusuf mana nabi haji. Termasuk orang tua saya tahun 2000, lupa saya, pokoknya waktu itu saya masih di SD kalau nggak salah. Berarti di bawah tahun 95 ya. Saya masih di SD. 97 ke bawah lah, 97 ke bawah. Itu begitu. Jadi ada orang kampung situ, dia sudah mukim bertahun-tahun, akhirnya ngajak orang tua saya untuk haji. Itu bahkan berangkatnya dari bulan Sya'ban, sebelum Ramadan. Jadi Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya 5 bulan, 6 bulanan lah. Sampai bulan Muharram baru kemudian pulang. Gitu. Jadi dari dulu. Nah, cuman memang kalau lagi pas enggak musim haji sih bebas ke Masjidil Haram. Tinggalnya mungkin agak jauh lah. Agak di perbukitan gitu, sekitar 2 kilo atau 3 kilo dari Masjidil Haram. Tapi pas begitu musim haji kan banyak razia. Ya kalau yang enggak nasib, ya sebelum haji dia sudah dipulangkan. Tapi kalau yang nasibnya bagus, ya aman-aman saja gitu ya. Ketika ada razia, dia tidak terkena razia. Jadi seperti itu. Nah ini, ya, jadi tidak diperlukan lagi yang namanya la hijrata ba'dal fathi. Hijrah secara zahir tadi, ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi spirit hijrahnya, bagaimana kita melakukan perubahan, bagaimana kita mencapai kemajuan,
bagaimana kita meraih kemenangan? Itu adalah dengan cara, kata baginda Nabi, wal muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah sesungguhnya hakikatnya dimanapun dia adalah orang yang senantiasa berusaha memulai perubahan itu dari meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini titik poinnya. Ya, ini titik poinnya, dan ini yang kemudian harus kita senantiasa jaga dan aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin meraih perubahan, kalau kita ingin berhijrah, mulailah dengan cara berusaha sekuat tenaga meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan bisa istilahnya mendapatkan loncatan-loncatan, ya, mendapatkan satu perubahan yang signifikan. Tapi selagi kita masih akrab dengan kemaksiatan, dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, akan sangat sulit kita bisa mendapatkan lompatan-lompatan kemajuan, baik dalam bidang spiritual ataupun bidang apapun. Ya, selagi kita belum bisa komitmen dengan apa yang dilarang oleh Allah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Sebelum lebih jauh ke sana, kita ingin coba mengambil dasarnya dulu ya. Terkait dengan pembahasan kita ini, saya tadi sudah menyebutkan, yaitu di surah At-Taubah ayat 20 sampai dengan 22. Saya bacakan ayatnya. Silakan yang mau menyimak bisa dibuka ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Kalau At-Taubah enggak usah pakai bismillah ya. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ada 3 ya. Orang-orang yang beriman 1, kemudian wahajaru berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, itu mendapatkan pahala ataupun derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan ataupun keberuntungan. Lanjut di ayat 21-nya, yubasyirum rabbuhum birahmatim minhu. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka, ya, birahmatim minhu, dengan rahmat darinya. Jadi orang yang beriman, berhijrah dan berjihad tadi, pertama akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua waridwan, dan juga ridhonya. Wajannat, dan surga lahum bagi mereka. Fiha na'imum mukim, di dalam surga itu ada nikmat yang abadi, yang kekal. Artinya selalu ada kenikmatan di dalamnya. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat 22. Selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah di sisinya lah terdapat pahala yang begitu besar. Ya. Ini dasar kajian kita. Jadi memang hijrah ini adalah satu perbuatan yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan, yang pertama adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah, dan sekaligus juga surganya Allah.
Walaupun tentu saja sekali lagi saya sampaikan hijrah kita sekarang ini tentu tidak sama persis, tidak sama persis dengan hijrahnya yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perpindahan tempat. Yang kita perlukan sekarang ini adalah perpindahan situasi dan keadaan, atau perpindahan dan perubahan amal perbuatan. Ya, dari yang belum baik kita harus berubah kepada yang baik. Dari yang baik kita harus berpindah kepada yang lebih baik. Itu spirit dan nilai hijrah yang ingin kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita pun mendapatkan, walaupun tidak sama tentunya, ya tentu karena mereka yang as-sabiqunal awalun ya berbedalah dengan kita. Tapi setidaknya ya kita masuk gerbong mereka. Ya, kita masuk ke dalam gerbong orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini, dalam surah At-Taubah ini, yang kemudian nanti Allah akan berikan pahala. Yang pertama adalah rahmatnya, yang kedua adalah ridhonya, dan yang ketiga adalah surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ini kita coba baca tafsirannya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Ay alladzina amanu billahi imanan haqqan, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Wa hajaru, dan mereka berhijrah min daril kufri ila daril imani firaron bidinihim. Mereka berpindah dari darul kufri, yaitu Mekah saat itu, ila daril iman, yaitu ke Madinah, ya. Untuk apa mereka berpindah? Firaron bidinihim, karena ingin menjaga agama mereka, karena ingin melindungi agama mereka, karena mereka ingin melaksanakan agama, beribadah, beriman dengan leluasa. Tidak seperti di Mekah yang penuh dengan ancaman, sehingga mereka sulit untuk melaksanakan agama Islam di sana, ajaran-ajaran Islam, untuk melaksanakan syariat Islam, ya. Setelah itu, setelahnya mereka berhijrah, wajahadu fi sabilillah. Tidak hanya sekedar kemudian dia melakukan perubahan, tapi perubahan itu dibarengi dengan kesungguhan, dengan dia berjihad di jalan Allah. Tentu kalau dulu jihadnya itu adalah jihad perang melawan orang-orang kafir. Kalau sekarang kita bisa nggak seperti itu? Bisa, dengan kita datang ke Palestina. Siap datang ke Palestina? Siap? Minta izinnya aja setengah mati kalau kita ke sana. Siapa yang mau mengizinkan kita ke sana? Ayo. Pertama izin kepada orang tua, kalau masih ada orang tua dulu. Orang tua nggak ada, ke keluarga. Setelah keluarga ngizinin, apa selesai di situ kita bisa langsung berangkat ke Palestina? Tidak ada. Harus ada administrasi yang kita tempuh ke negara. Nanti ditanya, Bapak mau ke Palestina ngapain? Mau jihad, Pak. Emang bapaknya bisa apa? Orang pegang senjata aja gegederan begini. Nah, maka kita nggak bisa. Maka kita pun berjihadnya, ya, medan perang bisa, tapi belum terbuka sifatnya. Ya, apa artinya belum terbuka? Masih tertutup. Ya, untuk kita bisa, ya paling seselumputan. Mungkin orang-orang tertentu yang mungkin siap fisiknya, semualah. Perizinannya seperti para relawan yang datang ke sana, ya, untuk kemudian melakukan pengobatan medis, melakukan pengiriman kebutuhan pokok dan sebagainya, bisa, dan ada izinnya jalur pemerintah, ya. Tapi kalau tidak, ya kayak dulu itu pernah waktu peperangan awal-awal peperangan membara di Timur Tengah, banyak yang kemudian dari kita juga datang ke sana, ya, kemudian direkrut oleh ISIS, ya, tapi sayang banyak juga kemudian pulang selesai dari sana itu jadi teroris, ya, itu disayangkan karena tidak tepat. Ya, peperangan di sana, di Syria, di mana ya memang itu medannya medan darul harbi, tempatnya berperang. Tapi kalau di kisah kita adalah darul aman, tempatnya aman. Maka dakwahnya, jihadnya tidak boleh dengan kekerasan. Ya, itu. Nah ini, silahkan kalau memang terbuka, ya, negara nanti misalkan mengizinkan, ya silahkan bisa. Tapi jangan buat kita peperangan di negara kita. Ayo kita perang dengan orang kafir, ya jangan, tidak bisa seperti itu. Ya, maka kalau tidak bisa, itu dulu. Bagaimana caranya kita wajahadu fisabilillah, berjihadnya di jalan Allah bagi kita sekarang ini
Lihat tafsirannya, li'i'lai kalimatillah, untuk bagaimana meninggikan kalimat Allah. Ya jihad kita sekarang adalah hadir di kuliah duha, hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, kita lakukan kegiatan sosial keagamaan untuk syiar Islam. Itu jangan berpikir jihad di jalan Allah. Oh, jauh-jauh. Hadir di pengajian di masjid dewek bae relak teke. Hadir di musola samping rumahnya nggak pernah datang. Pengennya jihad Allahu Akbar. Waduh. Mana Anda jihad, mau di mana jihad? Anda perang dengan siapa? Ya. Kalau dulu jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, yaitu dengan siap jiwa raganya dan harta bendanya menghalau serangan-serangan orang kafir seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana beliau berhijrah di Madinah, setelah berhijrah itu mereka siap jihad. Kenapa? Karena bertubi-tubi dan berkali-kali, walaupun Rasulullah ibaratnya sudah lari, katakanlah kalau bahasa ininya sudah mengalah dari Mekah, itu mereka sudah pergi. Ya udahlah, kalau kalian nggak mengizinkan kami di sini untuk melaksanakan ibadah, kami tidak diberikan kebebasan, oke kami pergi. Maka mereka pergi ke Madinah. Itu setelah mereka pergi ke Madinah, apa didiamkan itu oleh orang kafir? Tidak. Berkali-kali Rasulullah diserang. Ya, satu pasukan datang, tidak mereka puas, orang-orang dipengaruhi. Bangsa ini, bangsa itu tuh, di sana tuh ada pemerintahan baru tuh. Ada Muhammad dan orang-orangnya. Ayo kita serang, kita bunuh mereka, kita habisi mereka. Datang, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Badar. Apa Rasulullah yang melakukan peperangan itu? Tidak. Rasulullah hanya menghalau saja. Karena mereka diserang, ya kita siap. Kalau kata orang Betawi, lu jual gua beli. Kan itu. Nah kalau ente mulai, ya saya siap aja. Iya kan? Maka ada perang namanya Uhud. Kita mengalami kekalahan di sana. Ada perang Khandaq, ada perang Badar, ada perang apalagi, banyak lah. Ya, peperangan-peperangan itu. Khaybar. Gitu. Itu semua adalah perang-perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dan umat Islam saat itu hanya berjihad saja. Tidak menyerang. Ya hanya berjihad. Apa berjihad itu? Ya mempertahankan diri. Untuk bagaimana agar serangan itu tidak berarti dan kemudian tidak lagi melakukan penyerangan. Itu ya, seperti itu. Nah, maka itu jihad yang mereka lakukan. Sekarang kita bagaimana? Ya tadi itu. Maka sekali lagi yang namanya jihad itu tidak berhenti. Yang namanya hijrah itu juga tidak berhenti. Hanya modelnya, caranya yang mungkin harus kemudian kita kembangkan lebih baik lagi. Ya, tidak harus kemudian saklek. Tapi kalau kemudian kondisinya memaksa seperti kondisi yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabatnya masa itu, mungkin juga. Ya, seperti apa? Umat Islam Indonesia dulu ketika dijajah bertahun-tahun, ya kan? Yang kemudian ada yang disebut dengan resolusi jihad. Ya, yang yang digelorakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian sekarang dijadikan sebagai Hari Santri peringatannya. Kenapa Hari Santri? Resolusi jihad kehubungannya dengan Hari Santri. Karena memang yang mati-matian saat itu memperjuangkan Islam adalah para kiai dan para santri. Belum ada TNI. Mana ada TNI dulu? Belum ada merdeka, belum ada pemerintahan. Siapa yang berjuang? Kiai dan para santri. Maka wajar kalau kemudian sekarang negara memberikan penghargaan sebagai Hari Santri tanggal 22 Oktober, itu karena disitulah mulainya perjuangan-perjuangan yang kemudian Indonesia berhasil meraih kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Itu resolusi jihad. Syekh Hasyim Asy'ari menggelorakan, ayo kita jangan diam, bangsa Indonesia jangan mau dibeginikan terus. Kita lawan para penjajah. Iya kan? Itu yang namanya resolusi jihad. Ini jihad. Jihad dengan perang, dengan fisik ini. Banyak umat Islam saat itu mati. Para kiai, para santri. Bahkan kemudian banyak yang dieksekusi. Kita di Cilegon, ada namanya Geger Cilegon. Siapa yang berjuang? Para kiai, banyak yang dibunuh. Di Pegantungan, itu adalah orang-orang kita digantung di sana. Ada namanya Kampung Pegantungan. Itu digantung oleh Belanda di sana orang-orang kita. Ya, kalau kita berbicara sejarah, maka artinya jihad, hijrah, ya itu kan jauh dari masa Rasulullah ya. Kita baru kemarin-kemarin ini katakanlah, Rasulullah kan sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, peristiwa Geger Cilegon baru tahun berapa itu? 1888 Masehi kalau tidak salah. Itu jauh. Tapi kalau memang dibutuhkan jihad dengan fisik, dengan harta, ya kita siap. Gitu.
Tetapi sebelum itu dilakukan, setidaknya kita ada jihad-jihad lain dengan cara dan metode yang lain. Ya salah satunya adalah dengan kita berjihad, berjuang, mengadakan kegiatan-kegiatan kajian untuk mengajarkan kepada kita umat Islam bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya, tadi itu. Ya berjihad kita dengan fisik dan harta juga. Fisik ya kita hadir ke sini. Ya hartanya mungkin butuh biaya kita ke sini. Ya, untuk mengadakan kegiatan pengajian ini. Jadi itu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka mau berjihad ya di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dengan jiwa dan harta mereka. Nah, maka kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah apa selanjutnya? A'dhamu darajatan indallah. Orang yang seperti itu insya Allah akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dibandingkan tentu dengan orang yang tidak mau melakukan yang seperti ini. Ya, maka dari ayat ini dikorelasikan dengan tema kita bahwa semangat hijrah ya dengan tadi, tapi karena tidak akan mungkin orang hijrah tanpa adanya iman. Ya, dan rasanya akan sulit orang mau berjihad, berjibaku, berjuang tanpa dia memegang spirit hijrah tadi. Ingin melakukan perubahan, ingin mendapatkan yang lebih baik. Karena itu kan spirit hijrah itu Rasulullah itu pindah dari dari Mekah ke Madinah karena ingin mendapatkan perkembangan yang lebih baik, kemajuan yang signifikan. Dan nyatanya memang betul. Ketika beliau hijrah ke Madinah, Masya Allah, masyarakat Islam terbentuk dengan baik. Bahkan juga bisa berdamai dengan masyarakat yang lainnya. Apa saat itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang kemudian langsung 100% Islam semuanya? Tidak. Waktu itu Rasulullah masih bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan orang-orang Nasrani yang ada dan sudah lebih dulu berada di Madinah. Mereka hidup berdampingan, damai. Ya, maka ada yang disebut dengan istilah piagam Madinah. Itu. Jadi mereka hidup, oke. Kalau kalian tidak mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi jangan saling mengganggu. Mari kita saling menghargai. Gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa nanti terakhir aja Ustaz. Belum bisa diminum. Aduh jadi nggak enak ini Ustaz. Mentang-mentang tadi saya teriak-teriak ini kayaknya haus katanya. Ya, nanti minumnya terakhir. Jadi itu ya. BPB jadi 3 tadi. Beriman, berhijrah, baru kemudian kita jihad. Nah, hijrah tadi spiritnya adalah harus kita pegang perubahan. Ngapain sih kita capek-capek hijrah? Ngapain sih kita melakukan perubahan? Ya. Hijrah ataupun perubahan itu ada spirit yang kita ambil bahwa kita ingin lebih baik di masa yang akan datang. Maka orang yang hidupnya ingin melakukan perbaikan, tentu masa yang akan datang ini tidak hanya berhenti di dunia, tapi kebaikan yang kita ingin capai adalah di akhirat. Kalau kita di dunia ini hidup sudah seperti ini, sudah senang, misalkan saya ingin lebih senang ya Allah, saya ingin lebih senang hidup di akhirat nanti, saya ingin lebih bahagia. Ya saya kalau di dunia ini saya bisa berkumpul dengan keluarga, dengan kehidupan yang begitu nikmat. Saya ingin di akhirat nanti juga berkumpul dengan keluarga dengan kehidupan yang lebih nikmat. Itu spiritnya. Karena kehidupan kita tidak berakhir di dunia. Ya, di dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi di dunia ini tempat kita meninggal. Nah, kan gitu. Ya, tinggal di dunia berapa lama kita hidup? Hanya sebentar saja. Bukan tempat tinggal kita. Ya, tempat kita meninggal. Kalau meninggal sudah pasti. Ya, karena nanti kita akan meninggalkan apapun yang kita miliki di dunia ini, itu akan kita tinggalkan kalau sudah waktunya nanti. Sok, punya istri cantik, suami ganteng, tinggalin. Punya rumah bagus, mobil bagus, tinggalin. Punya emas banyak, ibu-ibu, awas, emasnya yang masih banyak, tinggalin. Nanti buat modal kawin suaminya lagi, nanti kawin lagi. Ya, semuanya ditinggalin ibu-ibu. Ya, apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Ya, yang kita lakukan itu yang akan menemani kita. Makanya karena itu sekali lagi ya spirit berhijrah ini tidak boleh hilang. Makanya alhamdulillah setiap tahun kita peringati ya tentu dengan konsep yang lebih memenuhi kebutuhan zaman kita sekarang ini. Tidak perlu hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau kondisinya tidak memaksa kita. Karena Rasulullah waktu itu terpaksa ya pindah dari Mekah ke Madinah karena kondisinya tidak memungkinkan. Ya, maka akhirnya beliau
hijrah. Tapi setelah Fathu Makkah, kata Rasulullah, hijrah ba'dal fathi. Setelah Mekah ini ditaklukkan, tidak perlu lagi kalian berhijrah dari Mekah ke Madinah. Udah, yang di Mekah di Mekah, yang di Madinah Madinah. Yang terpenting pegang prinsipnya. Apa itu? Selalulah kalian berusaha dimanapun berada untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan bisa melakukan perubahan. Selagi kita masih berlumur dosa, berlumur dengan kemaksiatan, akan sulit kita melakukan. Jangankan perubahan untuk orang lain, perubahan untuk diri kita sendiri saja tidak akan bisa kita lakukan. Ya, tentu perubahan kepada hal yang positif, ya, bukan perubahan kepada hal yang negatif. Itu yang kita harapkan. Nah, maka kalau kemudian dihubungkan dengan tema, ya, dari iman, hijrah, dan jihad ini memang sangat tepat. Kalau kita sudah melakukan ketiga hal tadi, maka insya Allah kita akan betul-betul menjadi orang yang merdeka secara hakiki. Pertanyaannya adalah, orang yang tidak merdeka itu orang yang seperti apa sih? Sehingga kita harus mencari kemerdekaan yang hakiki. Contohnya Indonesia dulu, ya, walaupun nanti maknanya berbeda tentu. Tapi sebagai gambaran bahwa orang merdeka itu orang yang tidak punya kebebasan. Ya kan? Orang yang merasa terancam. Orang yang merasa apalagi namanya? Terkungkung dan lain sebagainya. Ya. Merasa diawasi dan lain sebagainya. Gitu kan? Maka dia mau melakukan sesuatu itu dipenuhi dengan rasa takut. Aduh, takut ini nanti ketahuan penjajah, kita bisa ditembak ini. Ya, dan lain sebagainya lah. Ya, kayak orang Palestina sekarang ini kan luar biasa, mau melakukan apapun mereka sangat apa namanya kondisinya, ya, secara lahiriah, tapi walaupun secara batiniah kayaknya mereka sudah tidak takut itu. Yang namanya bom, yang namanya apa itu udah justru mereka mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang hidup dalam keadaan aman dan nyaman seperti ini, kemerdekaan yang kita cari adalah bukan yang seperti itu. Kemerdekaan yang kita cari adalah kemerdekaan dari perbudakan-perbudakan, dari penjajahan-penjajahan di luar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin merdeka sesemerdeka-merdekanya, tidak bisa. Wong kita sendiri ini adalah sebagai abdun, sebagai budak, sebagai hamba. Mana bisa kita merdeka? Kita merdeka semerdeka-merdekanya, tidak ada aturan, nggak bisa. Makanya di dalam Islam itu apa namanya, bebas tapi terbatas. Tidak ada istilah kebebasan yang apa namanya mutlak. Dalam Islam tidak ada. Ya, kebebasan yang terbatas. Artinya apa kebebasan terbatas? Bebas tapi kita dibatasi dengan aturan-aturan. Ya. Tidak bisa orang bebas melakukan apa aja. Mau nempeleng orang ya bebas, ya tangan-tangan saya. Mau ngambil mobil bebas, ya itu mobil siapa aja lah. Pokoknya mas saya mah bebas, nggak bisa. Bebas tapi terbatas. Kenapa harus dibatasi manusia ini? Tidak dibebaskan aja biasa, bebas aja sebebas-bebasnya. Ya tentu itu justru akan merugikan dia. Kalau bebas manusia ini tanpa ada aturan, justru itu akan mencelakakan dia. Baik di dunia, terutama di akhirat. Karena manusia ini bukan penguasa mutlak, dia hanya sebagai pengelola di dunia ini, sebagai khalifah. Yang bebas mutlak, sebebas-bebasnya penguasa mutlak itu adalah hanya Allah. Sementara di dunia ini tidak ada orang, penguasa apapun, seberapa hebat pun apa namanya wilayah kekuasaannya, Fir'aun misalkan, apa dia sebebas-bebasnya mutlak? Oke silakan, tapi ada waktunya dia mati. Iya kan? Karena yang hanya bebas mutlak itu, yang merdeka al-hayyul qayyum hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita manusia ini adalah makhluk. Mau bebas segimana kita? Apa bisa kita hidup selamanya? Mati. Jadi tidak ada. Maka pahami merdeka hakiki itu adalah merdeka dari sifatnya keduniaan, ya. Dan kita tidak bisa merdeka dari aturan Allah. Karena apa? Karena kita makhluk Allah. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah. Jadi merdeka hakiki ini adalah merdeka dari apa namanya dari penghambaan terhadap dunia, merdeka dari penghambaan terhadap nafsu. Itu yang kemudian kita harus bebaskan, sehingga kita terbebas dari jajahan hawa nafsu kita, dari kungkungan kecintaan kita terhadap dunia, kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan merdeka
yang hakiki. Dan itu kita bisa raih melalui proses perjalanan kita berhijrah. Alladzina amanu wahajaru wajahadu. Hijrah saja belum cukup. Ada niatan ingin perubahan tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan kesungguhan kita berjihad di jalan Allah. Baik dengan jiwa maupun dengan harta kita. Kita harus curahkan jiwa raga kita dan juga harta benda kita untuk meraih kemenangan di sisi Allah dengan penuh kesungguhan. Ayo, punya tenaga, badan yang sehat, abdikan diri kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Ya, punya harta benda, kita juga harus abdikan diri kita melalui jalur harta benda kita, melalui aturan yang dibuat oleh Allah, melalui zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya, kita lakukan itu. Maka insya Allah kalau kita berjalan di rel itu, wa ulaika humul faizun, ya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Sudah merdeka dia, ya, sudah merdeka di hadapan Allah, merdeka dari keungkungan dunia, merdeka dari hawa nafsu, ya, sehingga dia tidak diperbudak oleh hawa nafsunya, sehingga dia tidak diperbudak oleh dunianya. Ya, mau sholat aja sulit, kenapa? Karena dikejar-kejar oleh dunia. Dengan apa? Dengan cara dia mengejar dunia. Iya kan? Itu. Mau ibadah aja sulit. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Malas. Subuh keawanan baik. Ya? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Itu berarti kalau subuhnya kesiangan, dia belum merdeka. Kenapa? Karena masih dijajah oleh hawa nafsunya. Dijajah oleh kemalasannya. Orang yang merdeka itu adalah bebas beribadah kepada Allah. Tidak dikungkung oleh hawa nafsu dan dunianya. Tidak direpotkan dengan dunianya. Kalau dia mau ibadah masih direpotkan dengan dunianya, berarti dia belum merdeka. Mau ngaji, kayak dulu tuh. Iya kan? Waktu itu kita belum hari Sabtu ya, hari Minggu ya. Dagang di sini, banyak pedagang. Iya kan? Banyak orang alasan, waduh, karena ada apa namanya nih? Car Free Day. Pada nggak datang sulit. Akhirnya kita ngalah. Oke, di Sabtu. Ternyata Sabtu juga masih segini aja jamaahnya. Kirain mah kalau rubah Sabtu tuh orang yang dagang-dagang tuh masih hadir sini. Penuh masjidnya. Car Free Day itu. Ternyata rubah Sabtu juga tetap aja yang hadirin ini orang juga. Jadi apa? Kenapa ternyata kita masih dijajah oleh dunia kita. Masih dijajah oleh nafsu kita. Karena mau ibadah, mau ngaji sulit. Berarti kita masih dijajah. Ya. Oleh karena itu mari kita menjadi insan yang merdeka, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bebas kita mau melakukan ibadah. Jangan kemudian kita terkungkung dengan kepentingan-kepentingan dunia. Insya Allah kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan dibalas oleh Allah dengan 3 balasan. Yang pertama adalah di sini disebutkan yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, kalau dia sudah merdeka, beribadah, tidak dikungkung oleh nafsu dan dunianya, berarti dia tanda itu mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena memang segala sesuatu itu berdasarkan rahmatnya. Jadi, kalau kita bisa beribadah, berarti kita mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita bisa hadir di pengajian, itu adalah berarti kita mendapatkan rahmat Allah. Tidak semua orang bisa hadir di pengajian. Sulit. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, sekalipun nggak bisa hadir di pengajian. Padahal di samping musolanya pengajian tiap minggu, ya nggak bisa, sibuk, pulang kerja capek tidur, pulang kerja, ntar aja katanya kalau udah pensiun udah tua, giliran udah tua sakit-sakitan, nggak bisa juga ngaji. Nah, ya, tapi yang begini-gini ini masih muda-muda hadir pengajian, itu rahmat Allah, syukuri, berarti kita mendapatkan rahmat Allah, ridwan, ya rahmat, ya, karunia Allah. Kemudian yang keduanya adalah wabi ridahu atam. Selain rahmat juga tentunya mendapatkan ridho Allah. Ya, Allah ridho. Wa bada subhana bi rahmati fi muqabalatil iman li taufiqi alaihi. Ya. Karena berarti Allah telah memberikan taufik kepadanya. Allah telah memberikan inayah dan hidayahnya kepada orang tersebut. Itu adalah rahmat. Yang keduanya adalah ridwan. Apa ridwan itu? Nihayatul ihsan fi muqabalatil jihad. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya. Ya. Ridhonya artinya adalah ridho Allah itu apa ya? Kalau di dalam Al-Qur'annya itu di surah apa itu?
Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka kita pun nanti akan ridho kepada Allah. Ridhonya kita kepada Allah itu karena ridhonya Allah kepada kita. Ya, karena Allah ridho kepada kita, maka akan lahir keridhoan dari diri kita kepada Allah. Maka kita bersyukur kalau kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian wasalis bil jannah fi muqabalatil hijrati. Kemudian selain rahmat dan ridho Allah, Allah juga akan karuniakan kepadanya surga. Sebagai balasan kalau dia mau berhijrah. Karena dia mau meninggalkan yang enak-enak di dunia ini, kan ada lagunya tuh. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan, kan gitu ya, lagunya siapa itu? Bang Haji Roma Irama. Kalau kita untuk berhijrah ini, terus kalau dulu orang Mekah, dia kan, ya Allah, ada sahabat itu yang mau berhijrah ketahuan, ya dengan membawa sedikit bekal lah, karena itu kan harta dia di Mekah itu, rumah dan harta benda dia itu, tanah segala apa itu. Begitu dia mau berhijrah ketahuan, oke, kata dia, kamu boleh pergi tapi pilih nyawa atau harta. Kalau kamu pilih nyawa, tinggalkan hartamu di sini, jangan ada yang dibawa. Kalau kamu pilih harta, maka kamu gak boleh kemana-mana. Itu hartamu, kamu selamat, gitu kan? Maka ya udahlah, saya milih nyawa. Akhirnya dia boleh hijrah, tapi tidak boleh sedikit pun dia bawa harta yang ada di Mekah itu. Maka tinggalkan. Maka karena dia meninggalkan harta bendanya yang dia miliki di dunia untuk berhijrah, maka Allah akan ganti tempatnya, rumah tinggalnya, bahkan mungkin istrinya di surganya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan ganti semuanya. Begitupun kita, kalau kita rela meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, kita tidak berleha-leha, kita tidak enak-enakan tidur, kita tidak enak-enakan di kasur yang empuk, nanti Allah kasih kasur kita yang empuk di akhirat. Ya, dipan-dipan bertelekan kita. Alal aroiki muttaqin, mereka akan duduk bertelekan di dipan-dipan yang empuk. Bajunya terbuat dari kain sutra. Masya Allah, makanan dan minuman semuanya tersedia. Kalau kita mau berhijrah, kalau kita mau melakukan perubahan, biarlah di dunia ini capek, tapi untuk mengejar kenikmatan di akhirat. Kan ada tuh lagunya itu. Ya, tapi saya agak lupa sih lagunya itu. Apa ya lagunya? Biar susah sedikit karena Allah, untuk menghindar kesusahan yang besar, kan gitu. Biarlah susah sedikit karena Allah, untuk menghindar nanti kesusahan yang besar. Kalau kita enak-enakan subuh keawanan baik gara-gara turu baik, ya kan, nggak mau kita capek pedes matanya dipaksa kaken tangi, ya kan, untuk menuju ke masjid. Ya nanti di akhirat kita berat, kesusahan yang besar, menghadapi neraka tidak main-main. Ya, kalau di sini panas apa sih? Kalau di sini capek secapek apa sih? Tapi kalau di neraka, kalau orang udah capek, capeknya beneran, nggak berhenti. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada sedikit secuil apapun tempat yang enak di neraka itu. Semuanya pahit, semuanya mengerikan. Karena nar itu adalah artinya juga api. Ya, tidak ada yang nikmat di neraka nanti. Maka ayo, biarlah kita susah sedikit karena Allah, untuk menghindar kesusahan yang besar. Maka itu adalah dengan hijrah. Orang yang berhijrah maka akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hijrah di masa lalu terutama, begitupun di masa kita sekarang. Kalau kita memiliki niat yang hijrah untuk melakukan perubahan, memang tidak mudah, tetapi harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan rahmat, ridho, dan juga surganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena waktunya ternyata tidak terasa sudah jam 10:06. Berarti kurang lebih 1 jaman saya sudah berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya. Demikian. Tapi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing, dipersilahkan. Demikian, silakan.